Iya, iya, terima kasih. Baik, Pak Mul, stop sharingnya. Kita selanjutnya, Bapak Ibu, akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Komite Sekolah SMA Di Luhur periode 2020-2022. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Hoyi. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Hoyi untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahannya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yohanes. Saya buka masker sebentar supaya kelihatan wajahnya. Selamat pagi Pak Agustinus Selamat Mulyono, pagi. Pak Mul. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Ada Pak Gigi, saya lihat. Terima kasih juga Pak Yohanes selalu menjadi MC yang oke punya. Terima kasih. Dan selamat pagi juga Bapak Ibu orang tua murid kelas 11 dan 12. Salam kenal, nama saya Hoyi Sianto Resmi, biasa dipanggil Hoyi. Anak saya saat ini ada di kelas 12. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia karena kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi yang saya rasa sulit bagi semua orang ini. Tapi kita yakin kita bisa melaluinya dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Komite Sekolah SMA PL yang baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu oleh Yayasan PL dan ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu apa fungsi dan peran Komite Sekolah nanti terhadap orang tua murid, siswa, sekolah maupun kepada alumni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mul yang sudah memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah sehingga kami pada hari ini bisa bertemu dengan seluruh orang tua murid kelas 11 dan 12. Dan pada dasarnya komite sekolah ini sama fungsi dan perannya seperti FMPP yang lalu. Mungkin Bapak dan Ibu tahun kemarin ya, sejak anak kita kelas 10 biasa berhubungan atau kontak dengan yang namanya FMPP, Forum Mitra Pelaksana Pendidikan Sekolah. Tetapi sesuai dengan arahan dari Kemendiknas, istilah yang betul sesuai dengan keputusan Kemendiknas adalah komite sekolah. Sehingga sekarang badan ini diberi nama komite sekolah. Sebentar lagi saya akan sharing kepada Bapak dan Ibu mengenai apa itu komite sekolah, siapa saja pengurusnya, kemudian apa saja peran kami dan bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi. Dan komite sekolah ini juga terdiri dari orang tua murid juga kelas 11 dan 12, dan nanti di semester kedua kita akan merekrut atau menambah jumlah pengurus dari orang tua murid kelas 10. Nah, saat ini baru ada orang tua murid kelas 11 dan 12, nanti di semester 2 kita akan tambah pengurus dengan orang tua murid dari kelas 10. Untuk apa? Supaya kita ada regenerasi. Komite sekolah selain terdiri dari orang tua murid, juga terdiri dari Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA PL Jakarta. Jadi merupakan sebuah forum komunikasi yang berisi orang tua dan guru-guru. Baik Bapak dan Ibu, Pak Mul, saya izin untuk share presentasi ya Pak Mul tentang komite sekolah. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Mul.
pulangnya Bapak Saifullah, Sekda DKI. Tadi mobil ambulans yang berisikan jenazah Bapak Saifullah dibawa ke Balai Kota. Katanya hanya berhenti di taman dan juga peti jenazahnya sudah dibungkus dengan protokol COVID. Menurut Kepala Kepegawaian Belum ada, Bu. Hilang suaranya Ibu Hoi. Iya. Suaranya hilang nih. Sinyal. Ya, kayaknya ini sinyal, Ibu Bapak. Ya, bersabar dulu. Kebetulan Ibu Oji juga ada di sekolah, di ruangannya Pak Gigi. Mungkin sinyal di SLCC yang agak nge-lag mungkin. Tapi semoga bisa segera teratasi. Terima kasih. Mohon maaf, ini sambungannya keputus. Saya coba share lagi ya Pak Mol. Monggo, Bu. Iya Pak. Di sini Pak. Ini. Slideshow ya Pak. Ya. Ya. Sudah Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Jadi kami akan memperkenalkan, mempresentasikan tentang Komite Sekolah SMA Pamudi Luhur Jakarta supaya Bapak dan Ibu dan kami saling mengenal satu sama lain dan bisa berkomunikasi dengan baik. Susunan pengurusnya saya bacakan, ketuanya saya sendiri, kemudian wakil ketuanya Bapak Boni Sisnugroho Siswadi. Pak Boni ini alumni dari SMA Pamudi Luhur Jakarta. Kemudian sekretaris ada Ibu Anita Wijayanti, orang tua murid, dan Ibu Magdalena dari guru. Untuk bendahara ada Ibu Hani Herlina Pardede dari orang tua murid, dan dari sekolah adalah Ibu Renata, staf tata usaha. Untuk pengurus bidang, ada 6 bidang yang ada di komite sekolah. Yang pertama bidang kesiswaan, itu ketuanya adalah Bapak Budi Widyadharma, beliau alumni SMA Pamudi Luhur juga. Nama kerennya Mas Gaban. Nah, mungkin kalau yang sesama alumni kenal dengan Mas Gaban. Kemudian anggotanya Bapak Sebastianus dari unsur guru. Untuk bidang usaha, ketuanya adalah Ibu Linda Lengkong dan anggotanya adalah Ibu Justina Anggun dari unsur guru. Untuk bidang pengembangan kurikulum, ketuanya adalah Ibu Roselita Kaverianto dari unsur orang tua murid dan dari guru adalah Bapak Agustinus Gigi. Untuk bidang humas, ketuanya Ibu Dewi Makadada dan dari guru adalah Bapak Yohanes Suwarso. Untuk bidang sarana prasarana, dari orang tua murid diwakili oleh Ibu Iren Wulandari dan dari guru ada Bapak Hendrikus Hermandi. Untuk bidang sosial kesejahteraan, ketuanya adalah Ibu Krisanti Hendraini atau biasa dipanggil Mbak Titi. Kemudian ada anggota Ibu Astrid Renata dan dari unsur guru adalah Bapak Justinus Paskahana. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal dengan nama-nama yang tertulis dalam susunan pengurus ini, tapi juga mungkin ada yang belum.
Nggak apa-apa, nanti makin lama kita akan makin sering berkomunikasi selama 1 atau 2 tahun ini. Nah, saya ingin share sedikit mengenai stakeholder SMAPL Jakarta dan bagaimana kedudukan komite sekolah terhadap seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder yang pertama adalah Yayasan Pangudi Luhur dan SMA Pangudi Luhur Jakarta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan. Kemudian stakeholder yang lain tentunya adalah siswa atau peserta didik, yaitu seluruh murid yang ada di sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta ini. Kemudian yang berikutnya tentunya orang tua murid. Mengapa orang tua murid saya pisahkan dengan peserta didik? Karena memang mereka atau orang tua murid dan putra-putrinya itu merupakan masing-masing stakeholder yang berbeda dan kita juga melakukan komunikasi dengan cara yang berbeda tentunya. Stakeholder yang terakhir tentunya adalah alumni. Dalam hal ini ada organisasi resminya yaitu Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta. Nah, komite sekolah berada di tengah-tengah di antara semua stakeholder atau pemangku kepentingan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Oleh karena itu, kami nanti di dalam visi, misi, dan tujuan akan menjelaskan sesuai dengan diagram ini. Apa yang kami bagikan di sini nanti betul-betul akan mencerminkan fungsi dan peran dari komite sekolah. Saya akan mempresentasikan dulu sampai selesai, nanti apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, sebelumnya saya juga ingin menceritakan sedikit atau reminding kepada Bapak dan Ibu mengenai Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur. Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur ini dikelola oleh Bruder FIC yang berfokus pada bidang pendidikan. Dan Bruder FIC ini berkarya di Indonesia sejak 1920. Jadi sesuai dengan yang perayaan tadi di-sharing oleh Pak Mul, sudah 100 tahun berkarya di Indonesia pada tahun ini, tepatnya tanggal 20 September atau besok. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau ikut misanya kami persilakan. Dan resmi menjadi Yayasan Pangudi Luhur pada tahun 1954. Saat ini lokasi seluruh sekolah Pangudi Luhur tersebar di 6 keuskupan agung di Indonesia, terdiri dari 87 sekolah dan 10 asrama, dengan jumlah siswa sekitar 26.000 anak dan jumlah guru dan karyawan sekitar 2.100 orang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan menyekolahkan anak kita di SMA Pangudi Luhur Jakarta, kita secara tidak langsung juga membantu anak-anak di sekolah Pangudi Luhur yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia sampai ke pedalaman, membantu penyelenggaraan pendidikan mereka. Karena di dalam Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur memang diberlakukan sistem subsidi silang. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima dari Bruder Martin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Pusat yang berpusat di Semarang, juga informasi dari Bruder Warto selaku perwakilan Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Jakarta, kami informasikan bahwa tema umum 2020 sampai 2024 untuk Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur adalah membangun budaya kasih dan cinta lingkungan di seluruh sekolah Pangudi Luhur. Jadi landasan pendidikannya adalah kasih, sehingga dengan demikian sekolah tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan kasih. Sekolah akan selalu mendorong agar seluruh stakeholder menghormati perbedaan dan menghargai satu sama lain. Adapun tema khusus untuk 2020 sampai 2021 adalah memasuki era new normal dengan optimisme dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kata kuncinya adalah optimisme dan pendidikan berkualitas. Saya rasa optimisme sangat penting dalam masa sulit seperti ini,
Dan ini sangat memberi harapan kepada kami agar pendidikan jarak jauh yang sekarang sedang dilaksanakan bisa berlangsung tetap dengan baik dan lancar, sehingga anak-anak tetap dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi karena sistem pengajarannya yang berbeda, tentu diperlukan hal-hal yang berbeda juga dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini tentunya yang paling challenging atau paling menuntut perubahan adalah peran serta orang tua murid dalam proses pendidikannya. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, sekarang kami sampai kepada visi, misi, dan tujuan dari komite sekolah. Visi dari komite sekolah adalah menjadi mitra para pemangku kepentingan atau stakeholder SMA Pangudi Luhur Jakarta dalam menjaga kualitas pendidikan di sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta. Jadi kami adalah mitra, kami adalah partner bagi yayasan, bagi sekolah, bagi orang tua murid, bagi para peserta didik, maupun bagi para alumni SMA PL Jakarta. Tujuannya apa? Visi kami untuk menjaga kualitas pendidikan di sekolah SMA PL Jakarta. Jadi titik berat kami adalah di kualitas pendidikan. Adapun misi kami yaitu melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan secara formal maupun non-formal dalam berbagai bentuk bersama seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di SMA PL Jakarta untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang berkualitas. Dan yang terpenting adalah harus berlandaskan kasih. Tujuan dibentuknya komite sekolah, yang pertama, kami menjadi mediator dan fasilitator melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder SMA PL Jakarta. Tujuan kami yang kedua, mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Saya rasa kualitas lulusan itu sangat penting karena merupakan salah satu indikator dari keberhasilan proses belajar mengajar selama anak didik di SMA PL Jakarta. Oleh karena itu kami sangat mendukung proses belajar mengajar yang kondusif ini, supaya nanti anak didik kita setelah lulus dari SMA PL Jakarta bisa menjadi peserta didik di jenjang universitas atau jenjang apapun yang betul-betul bisa mumpuni dan bisa menjadi sumber daya manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Tujuan kami yang ketiga, membantu terlaksananya program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di SMA PL Jakarta, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Maka dari itu kami bersama dengan sekolah dan segenap stakeholder yang lain selalu akan membantu perencanaan maupun pelaksanaan baik kurikulum sekolah intrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA PL Jakarta. Kami juga sudah beberapa kali berbicara dengan sekolah, mendorong untuk adanya kegiatan-kegiatan secara daring untuk ekstrakurikuler yang sudah ada, maupun mendorong ekstrakurikuler lain yang mungkin berguna untuk anak didik dalam bentuk komunitas-komunitas atau activity club. Misalnya komunitas bahasa Jerman, komunitas bahasa Mandarin, komunitas coding, dan sebagainya. Yang sangat penting untuk anak-anak kita nanti survive di dunia pendidikan selanjutnya maupun dunia pekerjaan. Itu adalah visi, misi, dan tujuan komite sekolah SMA PL periode ini. Saya juga ingin sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama mengenai pembelajaran jarak jauh. Sebagai ketua komite sekolah, saya ingin menghimbau orang tua murid semuanya, juga karena kebetulan profesi saya sebagai seorang dokter
yang tahu bagaimana sulitnya menangani pasien-pasien COVID dan bagaimana kami harus bekerja setiap hari untuk melakukan screening COVID-19 ini. Saya ingin menghimbau Bapak dan Ibu untuk selalu ingat bahwa kita saat ini hidup dengan protokol new normal. Artinya kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita seperti dahulu sebelum ada pandemi COVID. Semuanya harus mengikuti protokol new normal dalam segala aspek kehidupan kita. Protokol new normal yang paling sederhana tentunya kita harus ingat selalu jaga jarak, selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan juga selalu jaga kesehatan dengan cara jaga makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Saya rasa Bapak dan Ibu, saya bisa harapkan bantuannya untuk juga mengingatkan anak-anak kita supaya mereka sadar bahwa saat ini kita berada dalam masa pandemi yang masih kurvanya meningkat terus. Jadi belum melandai dan sementara itu vaksin belum ditemukan. Pandemi ini seperti lari maraton. Kita tidak bisa sprint. Kita harus punya daya tahan yang panjang. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar karena new normal saya rasa belum bisa berakhir dalam waktu dekat ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, karena pembelajarannya jarak jauh, maka diperlukan home-based learning yang kuat. Kita sebagai orang tua, karena saya juga merupakan orang tua, anak saya kelas 12A, kita harus lebih berperan dalam proses pendidikan anak di rumah. Karena apa? Karena sekarang anak belajar dari rumah. Kita harus ikut mengawasi anak-anak kita jika sedang belajar di rumah. Meskipun Bapak dan Ibu bekerja, mungkin ada yang work from home, mungkin ada yang tidak bisa work from home seperti saya, harus ke rumah sakit setiap hari, tapi kita sebagai orang tua harus berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak kita, karena Bapak dan Ibu guru tidak bersama-sama dengan anak-anak pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi saya rasa kita sebagai orang tua dan saya sebagai ketua komite sekolah ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama belajar. Belajar menjadi pengganti keberadaan Bapak dan Ibu guru di rumah. Bukan berarti kita harus 24 jam bersama anak-anak kita, tetapi paling tidak kita secara proaktif ikut menanyakan, ikut belajar bersama mereka, dan tidak menyerahkan 100% kepada Bapak dan Ibu guru dalam hal pengajaran. Saya rasa untuk Bapak dan Ibu yang masih sibuk bekerja, pasti tidak mudah. Sama, saya juga bekerja setiap hari. Tapi kita harus berusaha bahu-membahu bersama sekolah, agar anak-anak kita tetap menerima pendidikan dan pengajaran yang optimal. Yang berikutnya adalah saya ingin menghimbau tentang parenting. Kita mungkin terbiasa sebelum pandemi anak-anak sekolah, lalu kita berpikir anak-anak di lingkungan sekolah sudah ada Bapak dan Ibu guru yang menjaga. Tapi saya rasa saat ini tidak bisa demikian. Kita harus proaktif sebagai parents. Kita harus melakukan proactive parenting. Kita harus pantau anak-anak kita, kita harus komunikasi secara terus-menerus, menjaga anak supaya tetap fokus pada saat jam belajar, menjaga anak supaya mematuhi protokol new normal, dan menjaga anak-anak kita supaya tetap sehat. Oleh karena itu, tadi saya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Mul tentang berkumpul dengan teman-temannya. Mungkin saya rasa itu wajar anak-anak rindu bertemu dengan teman-temannya. Kita sebagai orang tua juga pasti rindu untuk bertemu dengan rekan-rekan kita,
ngopi-ngopi seperti dahulu atau membuat gathering atau membuat reuni, tapi saya rasa kita semuanya harus bisa menahan diri dulu karena taruhannya terlalu besar untuk dijadikan sebuah hal yang tidak dianggap serius. COVID-19 ini kita tahu obatnya juga belum ada, di dunia medis juga masih belum ditemukan satu obat yang pasti untuk terapinya, vaksinnya belum ditemukan, dan Bapak dan Ibu juga tentu tahu bahwa perjalanan penyakitnya bisa sangat cepat dan sangat tidak terduga. Taruhannya adalah kehidupan. Oleh karena itu, saya mohon Bapak dan Ibu bisa bicara dengan anak-anak kita secara baik-baik, bahwa menerangkan situasi ini adalah situasi yang sangat sulit, tidak aman bagi kita semuanya untuk berkegiatan sama seperti dahulu. Jadi harus ada pembatasan-pembatasan dan harus ada protokol-protokol kesehatan yang dipatuhi. Saya juga ingin ingatkan bahwa tema besar kita adalah kasih. Jadi Bapak dan Ibu tolong disampaikan anak-anak kelas 11 dan 12 ini penuh dengan semangat ingin membalas dendam ya, tanda kutip, kepada adik-adik kelasnya. Tapi saya rasa harus dimulai dari angkatan kelas 11 dan kelas 12 ini, karena kalau tidak diputus lingkarannya, ini akan menjadi siklus yang tidak akan pernah berhenti. Sedangkan kita ingin membuat definisi baru tentang brotherhood yang selalu ada di kalangan siswa maupun alumni SMA PL Jakarta. Zaman sudah berubah dan tentunya bentuk brotherhood yang harus kita sampaikan kepada anak-anak juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Bukan berarti menjadi tidak akrab atau tidak kenal dengan adik kelas, akan tetapi brotherhood-nya harus dikemas dengan landasan kasih. Dan saya rasa di dalam kasih tidak ada kata membalas dendam, tidak ada kata saya dulu juga digituin, jadi sekarang adik kelas juga mau saya begitukan. Dan ini saya rasa perlu bimbingan Bapak dan Ibu supaya anak-anak kelas 11 dan 12 ini legowo, bisa menerima keadaan, karena kami harapkan dari angkatan-angkatan ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang bernuansa kekerasan harus kita hilangkan. Oleh karena itu kami juga bersedia membuka diri kepada seluruh orang tua murid dan juga alumni bagaimana kita membahas dan mencari bentuk brotherhood yang lebih baik lagi untuk seluruh stakeholder SMA PL Jakarta. Kemudian Bapak dan Ibu, yang saya ingin ingatkan berikutnya juga adalah kita saat ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi kita menggunakan digital based communication. Dalam digital based communication tentunya berbeda dengan secara tatap langsung. Oleh karena itu kami nanti akan memberikan channel komunikasi dari Komite Medik kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui email, melalui WA. Kami juga akan membuka saluran Zoom meeting. Jadi komunikasi apapun tidak berhenti, tetapi semuanya menggunakan digital based. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa selalu berkomunikasi baik dengan kami, komite sekolah, dengan sekolah, maupun dengan anak-anak kita. Biasakan selalu aktif menanyakan kepada anak-anak kita tentang proses belajar mengajarnya, bagaimana kesulitannya, dan sebagainya. Karena saya tahu ini juga masa yang sulit untuk anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Mereka pasti, apa tuh istilahnya, gabut ya, gabut, bosen, kemudian ingin keluar dan sebagainya ya. Selama kita mematuhi protokol new normal,
dan selama anak-anak kita beri pengertian yang baik, saya rasa kita bisa bersama-sama melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah kontak dari email kami dan yaitu komite.smapl@gmail.com. Silahkan dicatat. Apabila ada hal-hal yang disampaikan bisa melalui email ini kepada kami. Jadi Pak Mul nggak setiap kali ditelepon ya Pak Mul, ditelepon, ada pengaduan dan sebagainya. Nanti guru-guru juga nggak bisa konsentrasi belajar. Jadi kami membuka jalur komunikasi, silahkan apabila Bapak dan Ibu orang tua murid ada hal-hal yang ingin disampaikan atau unek-unek silahkan disampaikan melalui email. Bisa juga melalui WA grup komite sekolah dan koordinator kelas. Saya sudah ada di situ. Nanti saya akan undang beberapa pengurus dari komite sekolah, humas mungkin ya, yang akan saya ajak supaya kita juga bisa berdialog dengan baik. Lalu ada juga nomor HP saya di dalam grup tersebut. Silahkan bila Bapak dan Ibu ingin menghubungi kami dengan sangat terbuka akan menerima semua komunikasi dari Bapak dan Ibu. Tapi saya mohon maaf, saya harap bisa WhatsApp dulu karena saya kadang-kadang di rumah sakit tidak bisa membuka HP dan tidak bisa menerima telepon. Jadi silahkan kirim WhatsApp dulu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komite sekolah. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Baik Ibu, ya. Terima kasih Ibu Hoyi untuk arahannya. Saya kira Bapak Ibu sangat jelas penjelasan dari Ibu Hoyi selaku Ketua Komite dengan segala rencana pembaruannya, sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu Hoyi bisa kita dukung semua, sehingga SMA Bendul ini bisa menjadi SMA yang kembali berkibar nama positif dan nama besarnya, dan pasti dukungan dari Bapak Ibu semua amat sangat dibutuhkan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk kepada tanya jawab. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan untuk mempergunakan waktu ini. Apakah Bapak Ibu memiliki seperti ini, kalau saya ingin bertanya pakai ini, nah misalnya gini, Johannes raise their hands, apakah ada nggak seperti itu? Kalau ada, mungkin lebih baik digunakan begitu, sehingga saya mudah untuk menunjuk siapa atau menggilir siapa yang akan bertanya lebih dulu. Silahkan Bapak Ibu, pertanyaan yang boleh langsung kepada Pak Mul atau kepada sekolah, boleh langsung kepada Ibu Hoyi selaku Ketua Komite Sekolah. Silahkan Bapak Ibu untuk dimanfaatkan waktu ini. Monggo, siapa lebih dulu? Atau mau dibagi dulu, sekarang yang ke sekolah dulu. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Mul tadi, karena yang disampaikan oleh Pak Mul sama Bu Hoyi itu sangat-sangat gayung bersambut, sangat sinkron, sangat sinergi, ya, saling mendukung, sehingga harapan akhir sekolah SMA ini sungguh menjadi sekolah yang baik dalam pendampingan, kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Monggo silakan Bapak Ibu, bahas saja. Nah, bisa juga melalui chat. Saya mohon Halo Pak. Ibu Anggun kalau ada, atau Ibu Ning bisa membantu kalau ada chat yang bisa bertanya. Halo, boleh. Oh, boleh ini bertanya, Bapak Iman Heri, ya Bapak Iman Heri ya. Ya baik, Bapak Ya, Iman Pak. Heri, saya persilakan Pak Iman. Anak saya kelas 12. Saya ada 2 pertanyaan besar. Pertama untuk yang komite, kedua untuk sekolahan. Saya mau tanya yang tentang komite dulu.
Tadi kalau nggak salah Ibu Hoyi itu menerangkan kasih berkali-kali ya. Ya. Kata-kata kasih itu berkali-kali. Nah, kita tahu, kita nggak menutup mata ya Bapak Ibu ya. Di forum seperti ini kita resmi. Tapi di belakang forum ini, itu banyak kejadian-kejadian yang seolah-olah kita nggak ngerti. Yang seolah-olah kita tuh nutup mata, padahal itu ada gitu. Kalau memang benar, itu sebagai landasan kita untuk kedepannya, tolong jangan menutup mata untuk hal-hal seperti ini. Saya melihat seperti ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya. Satu sisi sekolah memerangi hal yang nggak usah ditutup-tutupi lah. Kita semua udah tahu keme-kemean seperti itu. Oke. Bullying segala macam itu sebetulnya sekolah juga udah tahu. Dan sekolah juga tahu itu anti seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang tua dari kita sendiri ada yang pro, ada yang kontra. Bagaimana kita bisa membahas seperti itu gitu? Kok bagaimana kita satu sisi kaki melangkah, satu sisi kaki tetap di stay di tempat. Nah, ini juga nggak bisa gitu. Semoga komite yang saat ini dipegang sama Ibu Hoyi real gitu ya Bu, yang maksudnya real, benar-benar pure, benar-benar sebagai suatu gerakan moral, bukan hanya moral tapi juga actionnya juga seperti itu, kasih. Karena nggak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya, saya ngomong belak-belakan aja, memang ada kok yang pro, ada yang enggak, seperti itu. Nah ini saya mau jangan hanya sekolah juga, tapi komite juga ayo berperan juga gitu loh. Itu satu Bapak Ibu. Kedua, masalah yang sekolah nih, kelas 12 Bapak Ibu. Ya. Bagi yang kelas 12 ini kan udah di depan mata ya Bapak Ibu ya, maksudnya sudah nggak ada lagi nih waktunya gini, kita udah harus kerja gitu. Saya bingungnya begini, bagaimana sih kesiapan untuk anak-anak kita gitu loh Pak, yang kelas 12, apakah sudah di drill, apakah sudah ada info-info mengenai apa nih yang mau dipersiapkan untuk kedepannya. Karena begini Bapak Ibu, saya cuma kilas balik aja. Kebetulan saya juga kerja di pendidikan. Nah, mahasiswa saya pasca sarjana Bapak Ibu. Nah, mereka tuh banyak kan magister pendidikan. Saya curhat ke mereka, apa sih yang dipersiapkan dari sekolah Bapak Ibu? Saya nggak membandingkan Bapak Ibu, cuma sebagai contoh. Mereka tuh sudah mempersiapkan gitu Pak, udah jejaring ke berbagai universitas, cari informasi, oh ini yang diperlukan ini. Jadi informasi jejaring seperti ini Pak, di pangkalan data seperti ini di-share ke siswa Pak. Jadi kita udah mempersiapkan, oh yang diperlukan ini seperti itu. Dan ini harus sudah dimulai sih Pak. Tapi kenapa PL belum ya Pak ya? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Iman, terima kasih. Mohon maaf Pak Iman, coba mungkin oh ya tadi sudah ada rancangan ya, tapi nggak apa-apa, baik. Terima kasih Pak Iman untuk pertanyaannya. Bapak Ibu yang bertanya lainnya, sebentar ya, terima kasih yang sudah tulis di chat ya. Ini pertanyaan Pak Iman karena ada di dua hal, saya persilakan nanti untuk bisa dijawab dulu. Yang pertama kepada komite Ibu Hoyi tentang KIMI, walaupun tadi juga Ibu Hoyi sudah menyampaikan. Langsung aja ya Pak Yohanes, supaya ya, pas ya. Ya, saya jawab ya Pak Iman Heri. Silahkan, Pak Iman Heri kok nggak ada videonya nih Pak? Anak-anak kalau sekolah aja disuruh tampilin mukanya loh Pak. Oke. Saya nggak bisa kenal nih. What do you look like? Saya tampilkan. Ya. Saya kenal Ya. Pak. Halo Pak, salam kenal. Ya. Sama saya Hoyi. Ya Bu. Ya begini Pak ya, memang itu namanya bullying itu ada. Kita nggak menutup mata Pak, justru karena kita tidak menutup mata, makanya tema besar kita adalah kasih. Kalau kita menutup mata ya nggak ada tema kasih Pak, kuali kalau Bapak tadi bilang. Kita bersama-sama mencoba mendidik anak-anak bahwa kasih itu penting.
nggak perlu tuh membalas yang dulu dilakukan oleh kakak kelasnya. Nah makanya kami komite sekolah nggak bisa sendiri cuap-cuap Pak. Bener yang kata Bapak tadi bilang, ada juga orang tua yang urapopo kuwi gitu nggak apa-apa, ya nggak bisa. Karena apa? Karena anak ini akan memberi citra kepada sekolah. Mungkin yang begitu cuma 1-2, tapi stigmanya kan lalu jadi sekolah Pak. Ini gimana sekolah mau maju kalau masih ada oknum? Jadi saya bilang ke Pak Mul, tegas aja Pak. Kalau ada orang tua yang begitu, panggil. Kalau perlu kasih sanksi. Kalau misalnya orang tuanya marah mau melawan lewat hukum, ya lawan aja. Nggak apa-apa. Udah saatnya kita tidak bisa dibully oleh orang tua murid juga. Jadi saya bilang, di semua kasus yang ada di SMA PL itu banyak Pak akarnya. Banyak sekali. Jadi kita harus pakai landasannya dulu Pak, landasan kasih. Tuh Pak Iman udah ditutup videonya, saya kan jadi nggak bisa ngomong. Oh, Tapi